Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 2. Pada video yang kedua ini, saya akan membahas mengenai penaksiran titik, ya, yang merupakan lanjutan dari video yang pertama. Ya, di sini akan saya tampilkan contoh-contoh yang juga menampilkan bagaimana cara mencari penaksir titik dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Ya, kita mulai. Nah, di sini adalah contoh yang kedua. Contoh yang pertama sudah kita bahas di video yang pertama, ya. Nah, di contoh yang kedua ini kita misalkan X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah sampel random berukuran N dari distribusi normal theta, 1, ya, di mana theta antara min hingga sampai dengan ta hingga, ya. Nah, kemudian kita cari fungsi likelihood-nya. Nah, fungsi likelihood ini adalah merupakan PDF bersama dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, karena ini adalah sampel random, maka PDF bersama X1, X2 sampai dengan Xn itu merupakan perkalian dari PDF masing-masing X1, X2 sampai dengan Xn. Dan ini hasilnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, jadi PDF X1 adalah PDF normal theta, 1, PDF dari X2 adalah PDF dari theta dari normal theta, 1, dan seterusnya PDF dari Xn adalah PDF dari normal theta, 1. Nah, ini dapat langsung, ya. Ini fungsi likelihood-nya adalah L theta dengan bentuk seperti ini. Ini merupakan tadi yang saya bilang merupakan PDF bersama dari X1 sampai dengan Xn yang merupakan perkalian dari PDF X1, PDF X2 sampai dengan PDF Xn. Kenapa perkalian? Karena merupakan sampel random, karena dia merupakan saling bebas, ya. Nah, kemudian di contoh yang sebelumnya di video yang pertama, ya, dibahas bagaimana cara kita mencari penaksir maksimum likelihood itu dengan cara kita mencari nilai theta yang memaksimumkan fungsi likelihood, ya. Cuman kalau langsung melalui fungsi likelihood-nya itu kita mengalami kesulitan. Jadi kita lakukan learn-kan dulu, ya, learn-kan dulu L theta-nya, nanti kita mencari theta dengan cara memaksimumkan fungsi learn L theta. Nah, mencari nilai theta yang memaksimumkan fungsi learn L theta itu sama saja kita mencari theta dengan memaksimumkan fungsi L theta. Jadi kita melalui learn. Nah, sekarang ini L theta-nya dengan bentuk seperti ini, kita learn-kan, maka mendapatkan ini hasilnya. N learn seperakar 2pi min setengah sumasi xi min theta kuadrat, ya. Nah, cara kita mencari nilai theta yang memaksimumkan learn L theta adalah dengan cara mencari turunan pertama, ya, mencari turunan pertama dari learn L theta terhadap theta, kemudian kita samakan dengan 0. Itu adalah cara mencari nilai theta yang memaksimumkan learn L theta. Ya, nah sekarang turunan dari ini, ya, turunan dari ini adalah sama dengan ini, ya, kamu lihat di sini, ya, adalah ini, kemudian kita samakan dengan 0, ya, maka hasilnya adalah sumasi xi min theta sama dengan 0. Nah, kita rapikan, ya, maka dapatnya adalah theta sama dengan sumasi xi dibagi dengan n, ini adalah x kecil bar. Ya, jadi theta ini adalah min sampel. Nah, karena theta sama dengan sumasi xi dibagi n atau sama dengan x kecil bar, memaksimumkan learn L theta, berarti dan juga L theta, berarti statistik theta cap sama dengan x bar ini merupakan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Ya, jadi nilai karena nilai min sampel itu memaksimumkan learn L theta dan juga L theta, maka statistik theta cap sama dengan x bar itu merupakan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Ya, jadi kalau yang huruf besar ini namanya statistik, kalau huruf kecil itu namanya nilai, ya, nilai dari theta atau nilai dari statistik x bar, ya. Jadi x bar ini penaksir maksimum likelihood untuk theta, ya. Oke, kita teruskan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dulu, ya, ke definisi suatu penaksir, ya. Nah, statistik theta cap itu disebut penaksir tak bias untuk theta jika berlaku ekspektasi theta cap sama dengan theta. Nah, sekarang kita mau periksa nih di contoh pertama, ya,
kita mendapatkan theta cap juga, penaksir maksimum likelihood untuk theta. Di contoh yang kedua tadi barusan yang saya bahas, itu theta cap itu juga adalah penaksir maksimum likelihood untuk theta. Nah, sekarang kita mau periksa apakah mereka itu merupakan penaksir tak bias atau bukan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita cari apakah ekspektasi theta cap ini sama dengan theta. Ya, nah contoh pertama theta cap-nya itu adalah X bar. Kita mau periksa ya, apakah ekspektasi theta cap sama dengan ekspektasi X bar sama dengan theta ya. Oke, kita mulai. Ekspektasi X bar sama dengan ekspektasi sumasi XI dibagi dengan N. Ya, berarti sama dengan ekspektasi sumasi XI dikali dengan 1/n. Jadi n-nya kita keluar, 1/n-nya kita keluarkan ya. Nah, kemudian ekspektasi sumasi XI adalah ekspektasi X1 tambah X2 sampai dengan Xn, kemudian dibagi dengan N. Nah, menurut sifat ekspektasi berarti ini sama dengan ekspektasi X1 tambah ekspektasi X2 sampai dengan ekspektasi Xn dibagi dengan N ya. Nah, di contoh yang pertama sudah dibuktikan bahwa ekspektasi di StatMat ya, ini di StatMat 1 ya, ekspektasi X1 ya sama dengan theta ya, sudah kita bisa buktikan ya. Ekspektasi X2 juga sama dengan theta sampai dengan ekspektasi Xn itu sama dengan theta ya. Berarti artinya sama dengan theta tambah theta dan seterusnya sampai dengan theta dibagi dengan n. Ini theta tambah theta sampai dengan theta ini kan sebanyak n. Berarti sama dengan n theta dibagi dengan n berarti sama dengan theta. Berarti ekspektasi theta cap sama dengan theta. Jadi artinya di sini X bar ini merupakan penaksir yang tak bias untuk theta. Ini contoh yang pertama ya di video yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua tadi yang sudah saya bahas di depan itu juga dapat dibuktikan bahwa ekspektasi theta cap sama dengan ekspektasi X bar sama dengan theta ya. Berarti di sini untuk contoh yang kedua X bar itu juga merupakan penaksir yang tak bias untuk theta. Tapi penaksir maksimum likelihood itu tidak harus merupakan penaksir yang tak bias ya, tidak harus. Jadi bisa merupakan penaksir yang bias. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini contoh berikut ini nanti akan kita lihat, akan kita tunjukkan bahwa theta cap-nya itu bukan penaksir yang tak bias untuk theta. Ya, coba kita lihat di sini ya. Nah, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn menyatakan sampel random berukuran N dari distribusi yang mempunyai PDF fx theta sama dengan 1/θ untuk X antara 0 sampai theta dan theta antara 0 sampai dengan hingga ini X 0 sampai theta, tetanya masuk ya, sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, ini adalah fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood-nya berarti perkalian fungsi likelihood-nya berarti PDF bersama dari X1, X2 sampai dengan Xn merupakan perkalian dari masing-masing PDF-nya ya. Berarti L theta sama dengan 1/θ kali 1/θ dikali 1/θ sama dengan 1/θ pangkat N ya, di mana XI antara 0 sampai dengan theta, tetanya masuk, I dari 1, 2 sampai dengan N sama dengan 0 untuk X1, X2 sampai dengan Xn yang lainnya ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari theta ya yang memaksimumkan L theta berarti kita mencari turunan. Nah, di sini kita nggak bisa mencari turunannya. Ya, berdasarkan konsep kalkulusnya, kita nggak bisa mencari turunan dari L theta ya terhadap theta ya kita samakan dengan 0, itu nggak bisa ya, kita nggak mendapatkan nilai theta yang memaksimumkan L theta dengan menggunakan teknik turunan ya. Jadi kita menggunakan teknik yang lain ya. Nah, sekarang perhatikan di sini kita menggunakan teknik yang lain ya. Kita di sini tidak menggunakan teknik turunan. Nah, di sini XI antara 0 sampai dengan theta ya, tetanya masuk. Berarti dan di sini ini artinya apa? Artinya L theta sama dengan 1/θ pangkat N itu merupakan fungsi turun dari theta ya untuk XI antara 0 sampai dengan theta ya, L dan tetanya antara 0 sampai hingga ya, itu merupakan fungsi turun dari theta ya, L theta ini. Nah, untuk memaksimumkan L theta ya, L theta yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak menggunakan teknik turunan. Jadi kita menggunakan cara yang lain ya. Artinya di sini tetap kita mau mencari theta sedemikian rupa sehingga L theta ini nilainya
maksimum ya. Nah, dengan cara apa? Kalau kita lihat di sini ya, L theta sama dengan 1/θ pangkat N. Ini kan merupakan fungsi turun. Artinya apa? Semakin besar nilai theta, nilai L theta ini semakin turun. Nah, supaya nilainya naik maksimum gitu, artinya nilai theta ini harus sekecil mungkin. Jadi kita cari nilai theta yang sekecil mungkin sedemikian rupa sehingga L theta ini nilainya akan menjadi maksimum ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Nah, ini XI lebih kecil sama dengan theta untuk I 1, 2 sampai dengan N. Artinya karena XI lebih kecil sama dengan theta untuk I 1, 2 sampai N, itu artinya maksimum XI lebih kecil sama dengan theta. Ya, ini udah sifat pertidaksamaan ya. Nah, karena maksimum XI lebih kecil sama dengan theta, XI itu terletak antara 0 sampai dengan theta dan theta antara 0 sampai dengan K hingga, berarti maksimum XI pangkat N itu juga lebih kecil sama dengan theta pangkat N. Ya, artinya sepermaksimum XI pangkat N itu lebih besar sama dengan sepertheta pangkat N. Ya, nah sepertheta pangkat N tadi kan si L theta ya, L theta. Nah, ini sepermaksimum XI pangkat N lebih besar sama dengan sepertheta pangkat N. Ya, artinya apa? Artinya theta cap sama dengan maksimum XI, ya, theta cap sama dengan maksimum XI, itu merupakan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Karena apa? Nilai maksimum XI, ya, maksimum XI, ya, nilai maksimum XI itu memaksimalkan atau memaksimumkan si L theta ini ya, nilai maksimum XI ini itu kalau kita lihat sini sepermaksimum XI pangkat N lebih besar sama dengan sepertheta pangkat N. Artinya nilai maksimum XI ini memaksimumkan si L theta ya. Artinya apa? Statistik theta cap sama dengan maksimum XI itu merupakan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Nah, maksimum XI itu adalah statistik terurut ke N. Udah kalian pelajari ya, udah kalian pelajari di awal belajar StatMat 2 ini ya. Nah, udah. Jadi kita sudah mendapatkan penaksir maksimum likelihood untuk theta tapi tidak menggunakan teknik turunan. Jadi artinya maksimum XI atau theta cap sama dengan maksimum XI merupakan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Nah, kita bisa buktikan ya, kita buktikan bahwa ekspektasi maksimum XI itu sama dengan N theta dibagi dengan N plus 1. Nah, ini kan tidak sama dengan theta, ya. N theta dibagi N plus 1 itu tidak sama dengan theta. Artinya maksimum XI ini bukan penaksir tak bias untuk theta, tapi dia merupakan penaksir yang bias untuk theta. Nah, ini menunjukkan bahwa penaksir maksimum likelihood itu belum tentu merupakan penaksir yang tak bias untuk parameternya, ya. Nah, hanya penaksir maksimum likelihood itu adalah penaksir yang konsisten. Di sini bisa kita buktikan bahwa maksimum XI ini adalah merupakan penaksir yang konsisten. Ya, nah ini kita sudah penaksir yang konsisten itu yang berikut ini definisinya. Ya, definisinya. Jadi statistik theta cap yang konvergen dalam probabilitas ke parameter theta itu kita sebut penaksir yang konsisten untuk theta. Jadi konvergen probabilitas ini sudah kita bahas di bab 5 ya. Jadi statistik theta cap yang konvergen dalam probabilitas ke parameter theta itu kita sebut penaksir yang konsisten untuk theta. Nah, ini bisa dibuktikan ya bahwa maksimum XI ini merupakan penaksir yang konsisten untuk theta. Karena apa? Karena theta cap ini ya itu konvergen dalam probabilitas ke parameter theta. Itu bisa kita buktikan. Nah, pada umumnya penaksir maksimum likelihood itu merupakan penaksir yang konsisten. Ya, jadi dia belum tentu penaksir yang tak bias, tapi pada umumnya dia merupakan penaksir yang konsisten, ya. Nah, video ini ya dibuat atas bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.